Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali di channel War TV. Kali ini akan kita bahas terkait dengan cryptocurrency. Apa itu cryptocurrency? Cryptocurrency adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi secara virtual dalam jaringan internet. Kata cryptocurrency berasal dari gabungan dua kata, yaitu kriptografi yang mempunyai arti kode rahasia dan currency yang berarti mata uang. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia Kedua. Ketika itu Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah dibaca oleh pihak lawan. Berbeda dengan mata uang konvensional yang bersifat terpusat, mata uang digital justru bersifat desentralisasi. Tidak ada pihak yang hadir dan berperan sebagai perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran yang dengan mata uang digital berlangsung dari pengirim langsung ke penerima atau peer-to-peer. Meskipun cryptocurrency sudah dikembangkan sejak tahun 90-an, namun baru 10 tahun terakhir cryptocurrency ini dikenal oleh masyarakat global. Beberapa jenis mata uang cryptocurrency yang sering digunakan antara lain seperti Litecoin, Ethereum, Monero, Ripple, dan tentu saja Bitcoin. Saat ini ada lebih dari 1000 cryptocurrency yang beredar di seluruh dunia. Beberapa tahun belakangan ini popularitas Bitcoin tengah naik daun dan menjadi perbincangan banyak orang. Harganya yang sungguh sangat fantastis saat ini sudah 450 juta per koinnya. Beberapa tahun ini Bitcoin termasuk menjadi cryptocurrency di paling atas. Menurut sang penciptanya, Satoshi Nakamoto, ia menciptakan Bitcoin hingga 21 juta koin. Sesuai dengan protokol yang telah disepakati, para ahli memperkirakan jumlah tersebut tidak akan habis ditambang sampai di tahun 2140. Semua transaksi cryptocurrency tercatat dalam sistem blockchain. Beberapa tahun belakangan ini muncul ada Picoin sebagai pendatang baru, ada Bitcoin, ada Timestamp, ada Stopper. Ini merupakan cryptocurrency pendatang baru. Untuk Bitcoin atau Picoin ini saat ini menjadi perbincangan banyak orang karena Picoin ini telah menciptakan 6 hits di dunia industri blockchain. Yang pertama, Pi menjadi project pertama di dunia yang mempunyai 10 juta pengguna sebelum mainnet ditayangkan. Kemudian yang kedua, Pi menjadi aplikasi pertama di dunia hanya di industri blockchain dengan sekitar 34 bahasa umum. Di aplikasi ada translate 34 bahasa. Yang ketiga, komunitas Pi menjadi komunitas terbesar dan teraktif pertama di dunia yang berpartisipasi dalam industri blockchain. 4. Pi menjadi project blockchain pertama di dunia yang telah menginvestasikan waktu dan uang secara terus-menerus selama 2 tahun tanpa memerlukan pendanaan dari para penggunanya. Yang kelima, Pi menjadi project blockchain pertama di dunia yang tidak menggunakan spekulasi sebagai tujuan akhir, tetapi pertama-tama menciptakan nilai sebagai standar. Pi menjadi project pertama di dunia dengan jaringan peer-to-peer lebih dari 30 juta unduhan sebelum melanjutkan ke jaringan utamanya. Aplikasi Pi Network merupakan nantinya akan menjadi dompet Anda. Aplikasi juga berfungsi sebagai media sosial untuk berbagai konten, teks, gambar, video, dan lain-lain. Aplikasi Pi berfungsi sebagai point of sales, jadi anggota Pi bisa menawarkan barang dan jasa. Pi
aplikasi Pi berfungsi sebagai exchanger, jadi bisa tukar menukar koin dengan Pi dengan koin yang lain. Aplikasi Pi berfungsi sebagai pasar peer-to-peer, jadi anggota bisa beli barang dengan pembayaran menggunakan Pi. Pi Network dikembangkan oleh alumni Stanford University yang terletak di lembah Silicon yang merupakan pusat teknologi dunia. Jaringan Pi sedang membangun marketplace di mana anggota pioner dapat menggunakan Pi secara langsung untuk membeli barang dan jasa. Jadi Pi sudah sangat fenomenal, mudah-mudahan ini akan menjadi pesaing beratnya Bitcoin. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Ya, setelah kita belajar apa itu cryptocurrency, apa itu mata uang digital, di mana sudah 1000-an lebih cryptocurrency yang ada di dunia ini. Selain itu juga masih bermunculan kripto-kripto yang baru. Salah satunya adalah Pi Network atau Picoin. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara registrasi Picoin atau Pi Network ini, aplikasinya di HP Android, dimana menggunakan HP Android ini kita akan bisa mining. Begitu, kita tidak berlama-lama, kita mulai saja. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kali ini kita akan mencoba cara mendaftar atau mendaftar di Pi Network. Kita cari dulu aplikasinya di Play Store dengan kata kunci Pi. Kemudian install. Kalau sudah ketemu diinstal. Kalau yang sudah punya tinggal open saja. Kemudian di open untuk membuka aplikasinya yang telah diinstal tadi. Kemudian setelah terbuka, kita untuk login kita gunakan Facebook kita aja, continue with Facebook. Nah, lebih mudah karena sudah mungkin terverifikasi. Kemudian kalau sudah yakin itu Facebook kita lanjutkan dengan Facebook kita. Kemudian setelah itu diisi nama depan Anda, nama belakang sesuai dengan KTP, karena nanti akan terverifikasi di sana sesuai dengan KTP, dan masukkan juga username kita. Pilih username kita, terserah mau pakai nama Anda atau pakai apa, lebih baik pakai nama lebih bagus biar sesuai dengan KTP. Setelah itu, setelah kita tulis, kita klik kirim saja. Nah, setelah klik kirim, maka akan muncul selanjutnya adalah gimana pengundang kita. Siapa yang mengundang kita? Kita masukkan ID-nya, kita masukin saja Hevawen, itu ID pengundang kita. Kalau dikosongkan nanti tidak bisa mendaftar, tapi harus ada pengundang kita, kode pengundang kita Hevawen, jangan lupa. Kemudian klik kirim. Nah, berhasil. Kalau sudah berhasil begini, kita mulai saja untuk mengaktifkan. Kita klik mulai untuk mengaktifkan aplikasi kita. Nah, kemudian kita tap atau kita ketuk yang gambar transparan berupa simbol petir ini. Kita tap saja untuk memulai mining kita atau memulai menambang Pi Network atau Picoin-nya. Setelah berhasil itu, nah kita akan coba tambahkan nomor telepon. Klik 3 baris kiri atas ini yang ditunjuk oleh panah. Kemudian kita pilih profile. Setelah diklik, nah pilih profile yang ditunjuk itu untuk memasukkan nomor telepon kita. Setelah itu kita nanti akan verifikasi. Kemudian kita masukkan nomor teleponnya yang aktif ya. Kita masukkan nomor telepon, kemudian kita add. Setelah itu kita verifikasi, klik verifikasi untuk verifikasi nomor telepon yang kita masukkan. Kemudian setelah kita klik akan muncul seperti ini. Nah, itu ada pilihan di USA itu kita pilih, ada 3 pilihan di sana, ada Belgium, ada Israel. Kita pilih Belgium dulu atau Israel dulu salah satunya. Kemudian open SMS. Setelah di open SMS, kita kirim saja. Kirim SMS ya, harus ada pulsanya berarti ya. Kemudian kalau ini terus kita kembali lagi aplikasi. Di sini kalau terverifikasi maka akan muncul akun Anda terverifikasi. Kalau tidak berarti harus diulang lagi
biar sampai berhasil. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah kita belajar bagaimana cara registrasi di aplikasi Pi Network, setelah berhasil kita registrasi, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara untuk menambahkan nomor telepon, kemudian verifikasi nomor telepon. Nah, bila masih gagal juga dengan langkah-langkahnya di aplikasi, kita akan coba kali ini verifikasi nomor telepon secara manual, karena banyak yang masih belum bisa verifikasi nomor telepon dengan cepat. Kali ini kita akan coba belajar bagaimana cara verifikasi nomor telepon secara manual. Jadi dengan cara kirim SMS. Untuk itu HP harus ada pulsanya biar bisa kirim SMS. Oke, kita mulai saja bagaimana cara verifikasi nomor telepon. Check it out. Ya, kita coba lanjutkan lagi belajar aplikasi Pi Network. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara verifikasi nomor telepon. Nomor telepon yang kita kemarin sudah masukkan, kita akan coba verifikasi secara manual. Untuk verifikasi nomor telepon secara manual, kita pilih saja di menu kiri atas itu 3 baris ada yang ditunjuk panah, di tab saja. Kemudian kita masuk ke pilihan. Di sini kita yang paling bawah aja, kita tab saja profile untuk melakukan verifikasi. Kemudian di sini ada verifikasi akun nomor telepon. Jadi nomor yang telah kita masukkan kemarin, kita akan coba verifikasi. Di tab saja yang sesuai yang ditunjuk panah itu verifikasi. Kemudian ada menu pilihan. Di sini ada send a code to your phone verification service. Ada pilihan di sini, kita tap saja yang di USA itu yang ditunjuk panah, kita tap saja. Kemudian muncul ada beberapa pilihan seperti di United Kingdom, ada Belgium, ada Israel. Kita coba salah satunya, misalnya dengan United Kingdom. Kita coba, kalau nanti kok belum berhasil kita coba yang lain, Belgium. Kalau belum berhasil juga pakai dengan Israel. Tapi kebanyakan biasanya pakai Belgium itu cepat. Ada juga yang Israel lebih cepat. Kita tap saja, kita misalnya pilih dengan yang United Kingdom. Kemudian akan muncul seperti ini. Setelah kita pilih United Kingdom, kita pilih manual instruction yang ditunjuk panah itu. Kemudian muncul ada pilihan penerima, itu kalau United Kingdom itu yang belakangnya 3314, kemudian ada kodenya 758. Itu biasanya 7586 itu akan berbeda-beda setiap service ya. Kemudian kita copy saja nomor telepon penerimanya, dan untuk digit kodenya yang 4 digit itu kita hafal saja ya, 4 digit lah. Setelah kita copy, kita buka aplikasi pengirim pesan. Kita pastikan saja di paste ya, di penerimanya kita pastikan, kemudian isinya kita masukkan kode yang muncul ketika kita milih di United Kingdom. Biasanya masing-masing pilihan service penerima itu akan berbeda kodenya. Setelah itu, setelah kita ketikkan sudah pilih, kita kirim pesannya. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, kita balik lagi ke aplikasinya. Setelah kita kirim pesan di menu di aplikasi SMS, kita balik lagi ke aplikasi Pi Network. Kadang-kadang ada langsung menerima notifikasi bahwa berhasil. Kadang-kadang ada menunggu juga. Nah, kita tap saja I have sent the text. Kita sudah mengirim pesannya. Nah, kemudian muncul seperti ini, dia loading ya. Loading biasanya akan, kalau pesan diterima cepat itu akan ada notifikasi. Kalau tidak, kita coba lagi dengan service penerima yang lain, misalnya dengan Belgium atau dengan Israel. Biasanya tergantung provider juga sih. Kalau saya kemarin pakai Simpati itu cukup bagus. Yang lain bagus juga, tapi lebih cepat itu dengan Simpati. Ada satu provider yang banyak merasa kesusahan tidak berhasil, yaitu provider Axis.
itu agak susah. Mungkin itu saja belajar verifikasi manual. Pokoknya usaha terus sampai berhasil biar terverifikasi. Selamat mencoba ya. Kita jumpa lagi. Kali ini kita akan masih belajar mengenai aplikasi P-Netlock. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana cara pendaftaran, bagaimana cara verifikasi nomor telepon. Kita akan belajar lagi. Ini ada beberapa menu atau simbol yang ada di dashboard ini atau di halaman OK-nya ini. Ini di halaman OK ini di 2021 tahun baru ada ucapan selamat tahun baru, Happy New Year. Di sini ada di sebelah kanan ini ada chat, ada 100% itu adalah keamanan circle, security circle. Kemudian ada simbol ini adalah orang-orang yang kita undang untuk menjadi kontributor. Kemudian yang paling bawah adalah lambang petir ini yang senantiasa kita colek atau kita tap 24 jam sekali. Nah, ini tertulis ada 0,59 pi per hari. Itu adalah apa yang dapat kita peroleh per hari. pi-nya itu per jamnya itu 0,59. Nanti kita coba pelajari hitungannya kenapa bisa 0,9. Kita awali dulu dari yang circle ini, yang 100% ini berarti udah ada 5 member atau 5 pioner yang kita masukkan ke circle, security circle atau lingkaran keamanan. Ini adalah untuk pengamanan ketika nanti mulai bertransaksi. Biasanya ada dari 1, 2, 3 ketika kita baru satu, mungkin ini yang hijau warnanya sebelumnya itu ada merah, ada kuning gitu. Ketika sudah 5 jadi hijau, sangat kuat. Jadi ada yang nanti kalau baru satu nanti lemah, kuat sedang, sampai kalau sudah 5 jadi kuat. Ini juga di security circle ini kita juga mendapat dorongan atau mendapat tambahan pendapatan per jamnya, yaitu 0,1. Ini kalau sudah 0,1 pi per jam. Nah, ini adalah lingkaran untuk keamanan ketika nanti mulai bertransaksi. Kita bisa masukkan, salah satunya adalah orang yang mengundang kita. Paling atas itu adalah orang yang mengundang kita ikut menjadi security circle atau lingkaran keamanan. Kemudian orang-orang yang kita undang kita juga bisa masukkan, termasuk orang-orang yang belum bergabung tapi di kontak kita ada, kita masukkan dulu nggak apa-apa. Nah, tapi untuk bisa ikut menghasilkan, mendorong penghasilan pi per jam kita itu dia harus diundang untuk install aplikasinya dan kemudian mendaftarkan diri sebagai pioner untuk menambang. Untuk menambahnya itu tinggal tambahkan dari kotak atau tambahkan pengguna pi yang sudah ada itu. Jadi 5 itu maksimal. Kalau masih di bawah 5 tidak 0,1 tapi mungkin 0,5 atau 0, berapa gitu ya, tergantung. Tapi kalau sudah 5 berarti 0,1. Itu security circle-nya berkontribusi. Kenapa per jamnya itu per jamnya sudah 59, salah satunya dari security circle ini. Kita kembali lagi. Kemudian yang ini lambang 2 orang ini ada tulisannya 8 itu adalah earning team. Jadi orang-orang yang telah kita referensikan atau kita undang untuk berkontribusi menjadi pioner penambang pi.
Ini sudah ada 8, termasuk orang yang mengundang kita, salah satunya itu Pat Moriono atau AB itu salah satunya masuk ke earning team. Kalau dihitungkan itu namanya udah ambasador ini. Jadi ada 8, itu udah 7 orang yang kita undang plus 1 orang yang mengundang kita masuk di earning team ini atau ambasador ini. Nah, ketika seperti yang sudah saya sampaikan, ini ketika mereka itu aktif semua, ini yang hijau itu aktif, mereka sedang menambang. Tapi kalau dia mati atau dia redup menjadi warna abu-abu, maka dia tidak berkontribusi dalam pendapatan kita, fee kita per jamnya itu nggak ada kontribusinya. Makanya orang-orang yang masuk ke sini harusnya kita punya kontaknya. Jadi ketika mereka itu terhenti mainingnya itu bisa kita ingatkan bahwa ayo PI-nya diaktifkan lagi. Nah, karena itu berkontribusi pada pendapatan PI kita per jamnya. Jelas ya, jadi semakin banyak ini akan semakin banyak pula PI yang dapat kita dapatkan. Kita kembali lagi, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita akan coba hitung. Nah, di sini di 0,59 ini ya, di 0,59 ini coba kita akan hitung. Kita tetap saja hitungannya ada rinciannya. Nah, ini rinciannya di Pioneer kita itu sekarang sudah 0,1, awalnya itu 0,4. Kita ada waffling 2 kali sudah, berarti 4 menjadi 0,2. Nah, sekarang dipotong separuh lagi menjadi 0,1. Ini tujuannya adalah untuk inflasi Bitcoinnya. Jadi ini untuk menjaga agar tidak terlalu banyak yang ditambang, jadi nanti malah harganya jadi kurang bagus kan. Jadi yang Pioneer itu kita itu mendapatkan saat ini udah di fase yang mendapatkan 0,1 pi per hari. Nah, kemudian yang kontributor yang kontributor itu hitungannya adalah full. Kalau yang sudah full di security circle-nya 5 orang, 5 member, itu nilainya adalah 0,02 per member. Jadi kalau 5 berarti 0,1 pi per hari. Nah, karena kita udah full 5 berarti mendapatkan 1, berarti udah dapatkan 0,2. Yang pi kita itu dapat 0,1, yang dari kontributor 5 orang total 0,1 juga, udah 0,2. Kemudian yang ambasador yang ini totalnya 39 pi per hari. Itu hitungannya gimana? Dari ambasador yang 7 orang kita undang plus orang yang mengundang kita jadi 8, itu mendapat 25% dari pendapatan mereka per harinya. 0,1 itu kita mendapat 25%-nya tanpa mengurangi pendapatan dia. Jadi kita dapat bonus lah, ibaratnya 25% dari per orang itu 0,1 pi per hari ditambah 0 ditambah 0,1, jadi 8 kali 25% kali 0,2 sama dengan 0,39 pi per hari. Nah, itu kalau aktif semua. Nah, ini di bawahnya kalau nggak aktif dia nggak dapat ya. Berarti harus aktif semua agar full kita dapatnya 0,39 dari ambasador. 0,39 ditambah 0,2 jadinya 0,59 totalnya. Ini yang segera yang di paling bawah itu udah 0,59. Itu per hari. Kalau 24 jam berarti 14,16 pi per hari. Kalau sebulan
dikalikan 30 itu 424 pi 424,8 pi per bulan. Itu kalau 8. Coba kalau yang sudah sampai 50 sampai 100 bisa dihitung sendiri ya. Contohnya ada di situ cara menghitungnya. Yang paling bawah adalah node, akan segera hadir. Node ini adalah ketika nanti per jamnya itu udah 0. Jadi nanti sampai di fase tertentu, nanti sampai terakhir kita mungkin udah rilis itu nggak bisa nambang lagi melalui HP Android. Jadi sudah tidak bisa menambang lagi. Nah, untuk bisa menambang itu menggunakan komputer atau PC atau laptop ya. Itu menggunakan aplikasi atau software penambang pi di komputer. Jadi harus install dan mungkin spek komputernya juga harus tinggi dan keamanan, agar keamanan di blockchain pi itu bisa terjaga dengan baik gitu ya. Itu nanti ada node namanya, itu harus menginstal aplikasi dan kemungkinan juga hasilnya tidak sebesar ketika masih pioner ya, mungkin 0,01 atau 0,2 itu butuh pengetahuan yang cukup dan spek komputer yang baik lah ya, yang lebih kuat tuh. Jadi nanti masih tetap bisa nambang tapi harus sudah menggunakan komputer dan menginstal software yang nanti diberikan oleh manajemen pi tuh. Jadi intinya semakin besar orang yang kita undang akan memberikan penghasilan pi per hari, per jamnya itu besar juga. Nah, selagi masih bisa menambang via HP Android ini, yuk jangan sampai kendor, tetap semangat, tetap konsen untuk selalu tab ketika penambangnya berhenti, agar kita tetap bisa mendapatkan pi yang ya harapannya itu bisa seperti Bitcoin lah ya. Sekarang udah 400 juta per 400. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mereview beberapa aplikasi mining atau aplikasi untuk menambang cryptocurrency yang baru atau baru bermunculannya. Di dunia ini sudah hampir 1000 lebih ya kripto mata uang digital atau cryptocurrency itu yang sudah beredar. Kali ini saya akan membahas, kalau kemarin sudah saya bahas terkait bagaimana cara pendaftaran dan beberapa menu-menu di aplikasi Picoin. Kali ini ada 3 lagi yang akan saya review. Di antaranya adalah Timestop, ada Bitcoin atau Bitgames, ada Spotter. Yang pertama kita akan bahas cryptocurrency ini asal Korea ya, negeri ginseng. Ini adalah Timestopper. Ini adalah aplikasinya. Di menu awalnya, halaman mukanya itu seperti ini. Ketika membuka pertama aplikasinya, halaman mukanya seperti ini, ada logonya, ada ya, jumlah koin yang sudah tertambang, kemudian di bawah ada menu-menu paling bawah, kemudian di tengah ini ada yang berwarna biru, gambar simbol orang, plus ini adalah menu untuk mengundang orang. Jadi kalau kita akan mengundang orang, mereferensikan orang, itu cukup tekan isu gambar yang berwarna biru di tengah ini. Ya, seperti biasanya aplikasi penambang koin ini menunya ada di kiri atas ini. Ada menu, selain di bawah itu ada di kiri atas yang 3 baris ini, kita tap saja. Di sana ada home, ada profile, ada white paper, ada website, term of use, ada FAQ,
setting ya. Kalau home tadi yang sudah halaman awal, profilnya coba kita klik profil ya seperti inilah. Nada nama. Witness itu adalah orang yang mengundang kita atau orang yang memperkenalkan time stopper ke kita, itu witness. Nationally ya negara kita Indonesia, gender, date of birth, tanggal lahir, kemudian ini berakhirnya di aplikasinya ya di November 2022. Kemudian ada public key, ada private key. Ini adalah apa namanya, kunci-kunci atau apa ya, rangkaian simbol yang digunakan nanti untuk login kembali ketika kita dengan sengaja atau tidak sengaja itu sign out dari aplikasi ini. Maka atau terjadi crash sebelumnya kita harus pindah HP atau gimana ya. Ini public key dan private key ini yang digunakan untuk login kembali. Yang paling bawah ada share, itu digunakan untuk apa namanya, kalau mengundang ya, seperti tadi yang saya jelaskan. Kemudian update, nah kita misalnya mau update nama atau menyesuaikan perbaikan nama ya, nah itu kita update. Tuh di profile. Kemudian di wallpaper, ini adalah penjelasan terkait aplikasi ini dari pemiliknya atau pembuat aplikasinya ya. Ada beberapa keterangan terkait aplikasi ini di white paper ini. Kemudian ada website. Ini adalah websitenya, website time stopper ini ya. Ini sedang loading. Nah ini websitenya. Jadi ini apa namanya, ketika kita mengundang itu link yang dikirim adalah link ini nih. Ini. Jadi join out time ya, join di tim, kemudian download aplikasi. Untuk pendaftarannya bersama aplikasi yang lain, apa namanya, untuk login awal mau menggunakan Google, menggunakan nomor telepon, atau menggunakan akun Facebook. Tapi yang lebih sering biasanya menggunakan akun Facebook karena biasanya bisa terverifikasi langsung. Nah ini menunya hampir sama ya dengan aplikasinya. Kita balik lagi ke aplikasinya ya. Ini tadi ada websitenya, kemudian dalam term of use, ini adalah ketentuan di aplikasi ini. Ini berbahasa Inggris, kalau yang paham bisa membaca langsung, kalau belum paham ya ditranslate dulu ke bahasa kita ya. Kemudian ada lagi ini FAQ, itu biasanya kumpulan pertanyaan-pertanyaan yang sering dipertanyakan dari miner-miner yang sudah menginstal aplikasinya ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan. Tuh. Kemudian yang terakhir adalah setting. Nah ini untuk setting aplikasinya ya. Ini ada absensi paling atas, itu perkembangan absensi. Kemudian witness itu register orang yang bergabung di sini, notifikasinya ya. Kalau ada yang bergabung ada notifikasinya. Kemudian ada konvensi indikator, ini bisa dimatikan atau dihidupkan. Ini yang paling atas itu, kalau dimatikan nggak muncul konversi dolarnya, tapi kalau dihidupkan muncul di bawahnya. Dari 1376 ini kalau dikonversi ke dolar baru 17 dolar, 17,89 dolar. Jadi harganya masih kecil ya, masih rendah karena ini belum rilis dan belum banyak yang menggunakan. Nanti ketika sudah banyak nanti harganya akan naik. Ini untuk dolar conversion. Dan yang bawah itu desimal yang paling atas ini angka 1376, sekian itu bisa dipendekin hurufnya, kita kurangin aja desimalnya, komanya di belakang koma itu kondolnya sebetulnya ya. Itu
akan muncul seperti itu kalau ditambah. Kalau seperti ini kita pergerakan angkanya lama ya update-nya, karena ini kan hitungan dari kayak detik, menit itu ibaratnya seperti itu. Jadi kita nggak tahu perputaran. Tapi kalau kita tambahkan digitnya 3 digit atau 4 digit, kita akan tahu pergerakan angkanya. Nah, 4 digit aja kita tahu pergerakannya, angka-angkanya ya. Kita atur atau setting sesuai dengan keinginan kita. Setelah di setting baru ditekan di tab di update aja. Udah update, kita coba kembali ke depan. Nah, ini di menunya tadi udah ya, di menu ini udah kita bahas. Nah, yang ini di bawah ini ada home, gambar rumah itu home ya, untuk kembali ke halaman muka ini. Kemudian ini ada chat. Di sini ada beberapa channel chat ya yang dibikin dari, biasanya ada dari admin, atau kita juga bisa buat chat ini kalau kita mungkin punya jaringan atau kelompok yang udah besar, kita bisa bikin untuk komunikasi antar miner itu yang di bawah, mungkin di bawah referensi kita. Jadi kita komunikasi atau membahas perkembangan-perkembangan terakhir dari aplikasi ini. Ya, kemudian ada ini gambar simbol orang 3 ini. Ini adalah tim ya. Jadi orang yang sudah bergabung atas referensi kita atau menggunakan kode undangan dari kita. Nih, kita tahu jumlah koin yang sudah dikumpulkan oleh Ibu Arianti ini 545. Ini ada invite list ya, biasalah kalau mau undang ini invite list, tinggal nanti mau melalui medsos apa ya, mau pakai WhatsApp, WeChat dan lain-lain, sesuai dengan media sosial yang kita punya, yang kita install ya. Ini di menu tim ya. Kemudian yang paling kanan ini ada kalender, gambar kalender ini ya. Nah, ini adalah menu absensi. Jadi kita setiap hari harus absen untuk mining. Jadi mining kita itu akan terhenti setiap 24 jam sekali. Nah, untuk mengaktifkan kembali kita akan absen, setiap hari itu absen. Nanti ketika waktu ini berhenti, waktunya berhenti itu nanti ada gambar stempel di sini. Ada gambar stempel di sini. Tinggal tap saja untuk absennya, gambar stempelnya di tap saja. Ini kebetulan tadi pagi saya udah tap, jadi sudah hilang. Nanti besok lagi di jam yang sama ketika saya ngetap itu akan muncul lagi tab. Nah, di sini di atas itu ada skor. Ini adalah jumlah skor yang telah kita kumpulkan ketika kita absen, kita tap simbol stempel itu. Jadi setiap kita absen itu akan menambah skor 2. Ini yang di angka merah ini bertambah 2 setiap kali absensi. Nah, yang min 3 ini yang berwarna abu-abu ini adalah ketika kita lupa tidak absen di satu hari itu, kita lupa absen, maka kita akan dikurangin skornya ini. Dikurangin skornya dari 216 ini akan dikurangin 3. Kalau kita lupa terus setiap hari tidak absen, maka akan berkurang sampai, kalau sampai 0 maka kita dianggap tidak aktif, atau bisa jadi dianggap sebagai akun yang palsu. Itu nanti akan dinonaktifkan. Tuh, jadi setiap hari harus absen 24 jam sekali dengan mengetap simbol stempel yang ada di kalender ini. Itu jadi untuk yang time stop seperti itu secara ringkas aplikasinya.
Jadi untuk pendaftaran sama ya seperti aplikasi yang di Bitcoin itu, Network. Jadi kita setelah install, kita buka aplikasinya, kemudian kita login di awal itu, terus kita login gunakan aja akun Facebook. Setelah login masuk, nah tinggal kita melengkapi profil kita, nama depan, nama belakang, kemudian kode undangannya, apa namanya, username-nya apa, kode undangannya. Nah itu setelah itu tinggal ikutin aja langkah-langkahnya itu. Setelah itu tinggal absen aja setiap hari, absen untuk mengaktifkan mining kita. Ya, kita teruskan lagi untuk mereview aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk mining cryptocurrency. Kalau tadi udah timestamp, sebelumnya ada Pi, sekarang kita coba review di Bgames atau Bitcoin. Ini gambar atau tampilan di home-nya, di halaman mukanya ini seperti ini. Ini yang di atas ini adalah countdown waktu. Ini yang biru ini waktu yang sudah berjalan mining. Jadi ketika tadi sudah 24 jam berhenti, maka akan dimulai lagi. Maka ini yang biru ini adalah waktu yang sudah berjalan. Berarti sudah 3 jam lebih ya. Ini waktu yang tersisa adalah 21 sekian, 21 jam, karena 24 jam per harinya. Ini sudah sisanya 21, berarti sudah berjalan sekitar 24 jam, berjalan 3 jaman. Yang warna abu-abu, lingkaran yang warna abu itu waktu yang tersisa ya 21 jam. Kemudian ini di tengahnya adalah balance atau saldo Bitcoin yang sudah kita kumpulkan. Kemudian ada 0,6 itu, di aplikasi saya itu udah per jamnya adalah 0,6 karena ada 2 referral yang aktif. Jadi kalau saya dapatnya harusnya 0,4, karena ada tambahan 2 lagi, masing-masing 25% kita dapat dari miner yang aktif itu, jadi 0,6 per jamnya. Jadi semakin banyak referral yang kita miliki, maka hasil miningnya, rate-nya itu akan semakin besar. Nah ini di bawah lingkaran besar ini ada lingkaran kecil, di tengahnya ada simbol petir. Ini adalah ibaratnya saklar untuk mengaktifkan kembali. Nanti ketika dia setelah 24 jam berjalan, maka lingkaran kecil ini yang pada gambar petirnya itu akan berwarna hijau. Itu tandanya mining itu berhenti. Nah kita harus tap lagi, sentuh lagi lingkaran kecil yang ada simbol petirnya ini untuk mengaktifkan kembali aplikasinya. Kemudian yang di ini kotak hitam ini adalah seperti yang lain, adalah area menu untuk mengundang. Ini tinggal di tab saja yang gambar panahnya. Di sini ada copy, berarti kalau di copy nanti ada script yang bisa ditempelkan di media sosial kita, apa di Facebook atau di mana. Link itu nanti ketika link itu digunakan mendaftar akan menjadi referral kita. Kemudian refer your contact itu berarti dia menginvite atau mengundang teman-teman yang ada di kontak HP kita, daftar kontak HP kita. Ini biasanya lewat SMS ya. Nah kemudian yang share ini itu akan mengundang melalui media sosial kita, seperti WhatsApp, WeChat, ada Line, ada Telegram, pokoknya aplikasi media sosial yang chatting itu biasanya bisa digunakan untuk mengundang. Ada juga via Bluetooth, email dan lain-lain.
Nah, kemudian ini yang di bawahnya ini adalah tim, itu adalah orang-orang yang sudah bergabung atas referral kita, dan yang warna hijau ini berarti dia aktif mining, kemudian yang merah ini berarti dia berhenti. Tinggal kita beritahukan saja kepada ini yang merah-merah ini, ada titik merahnya, untuk mengaktifkan kembali miningnya. Nah, kemudian ini apa namanya, ada statistik ya, atau bagan. Ini adalah bagan halving ya, penurunan rate per jumlah tertentu member yang sudah bergabung. Di awal-awal adalah 1,6 B per jamnya. Itu dari 0 member sampai 100.000 member. Itu istilahnya 100.000 member pertama yang gabung menjadi miner ini, dia mendapatkan rate-nya itu 1,6 per jamnya. Nah, ketika sudah mencapai 100.000 itu ada halving pertama, jadi pemotongan setengah atau 50% dari rate yang ada di awal. Jadi dari 1,6 menjadi 0,8. Itu ketika mencapai di atas 100.000. Nah, ketika sampai di 1 juta pengguna, dia akan halving yang kedua. Nah, ini sudah terjadi halving yang kedua belum lama ini. Jadi sekarang sudah menjadi 0,4 per jamnya. 0,4 per jam itu halving yang kedua. Nah, nanti di halving yang ketiga menjadi 0,2. Jadi akan dipotong separuh ini ya. 50%, 50%. Itu sudah mencapai member di 100 juta pengguna. Nah, ketika udah mencapai di 1 miliar pengguna, itu udah nol, nanti sudah nggak bisa di mining lagi. Setelah mencapai titik tertentu, setelah nggak bisa di mining lagi, maka untuk orang-orang yang ingin memiliki Bitcoin ini harus membeli Bitcoin ini, membeli Bitcoinnya. Kemungkinan itu harganya sudah tinggi ya. Nah, ini makanya selagi masih harganya belum ada harga, masih gratis miningnya, silahkan Anda untuk mencoba mining. Siapa tahu nanti harganya bisa seperti Bitcoin ya. Nah, di home itu selainnya ini adalah berita terkait dengan aplikasi ini. Kemudian yang di sebelahnya ini ada menu. Ini adalah transaksi atau balance-nya ya, saldo. Jadi ini transaksinya itu ketika setiap harinya itu ada laporannya nih. Ini saya bergabung di 7 Desember. Pertama begitu daftar saya langsung dapat 1 B ya, di 1 Bitcoin. Kemudian di hari itu saya full menambang itu 24 jam dapat 45,58. Kemudian hari berikutnya 48, 48, 48. Nah, kemudian ini turun, mungkin halving ya. Halving sudah penurunan rate, pemangkasan rate menjadi dipotong 50% lagi, sudah 0,4. Nah, ini turun. Nah, ini biasanya kalau naiknya kan ada fluktuatif ya. Ini kalau ada yang seperti ini biasanya ada interval. Jadi ketika dia mati atau berhenti miningnya dan kita terlambat untuk mengaktifkan kembali, makanya di hari itu bisa kecil hasilnya. Seperti ada ini di tanggal 10 Januari itu saya cuma dapat 13 koin B ya, karena
ketiduran ya, karena ininya malam, lupa terus tidur sampai pagi kan, baru inget pagi diaktifin laginya. Jadi bisa 6 jam itu lupa mengaktifkan, jadi berkurang eh, pendapatannya. Jadi cuman dapat 13 aja, karena itu berhenti hampir 6 jam saat kita tidur kan, sekitar 6 jam ya udah lupa. Harusnya sebelum tidur ini kadang-kadang nanggung itu jam 12 malam gitu kan. Harus tetap, sementara kita jam 12 jam sebelum jam 12 sudah ketiduran ya. Ya makanya itu akan jadi berkurang pendapatannya. Nah kemudian ini earning team itu ya seperti yang tadi dibahas di depan, itu orang-orang yang sudah bergabung. Nah ini ada, kalau yang ada tanda merahnya ini di belakangnya ada ping, itu adalah untuk mengingatkan. Di ping ini cuman pingnya itu sehari cuman bisa sekali, berarti cuman bisa mengingatkan satu orang aja. Ini ping file karena sudah digunakan tadi untuk mengingatkan, jadi sehari cuman bisa mengingatkan satu orang aja. Nah, ini ada security circle, ini adalah lingkaran keamanan. Kalau di sini belum aktif, kalau di Bitcoin udah langsung aktif. Di sana 5 orang lingkaran keamanan, jadi 5 member yang bisa dimasukkan ke sini. Kalau di sini saya belum tahu nih, ini belum aktif ya, belum aktif. Jadi kalau DP itu setiap member yang jadi circle security circle ini memberikan dorongan 0,1 jadi total 5 orang menjadi total 5 orang itu jadi 0,1 pi. Kalau di sini saya belum paham ini, belum, karena belum aktif ya, belum ada contohnya. Kemudian di menu berikutnya adalah profile. Ini profile ya sama seperti yang lain. Ini ada medsos milik aplikasi, dari pembuat projectnya. Kemudian di atas ini ada menu untuk undang, username, referral code sama dengan username ya. Ini kalau ada yang berminat, teman-teman ada yang berminat untuk menginstal aplikasinya atau registrasi ini, butuh referral code ini untuk bisa registrasi. Kalau nggak ada ini, registrasi akan gagal terus. Referral code-nya bisa diisi dengan warum, itu username sekaligus referral code-nya. Kemudian yang ini terverifikasi Facebook saja, nomor teleponnya belum terverifikasi. Sama seperti yang lainnya. Ini kalau bahasa coba kita lihat ada berapa bahasa. Ada 3 bahasa, Inggris, Cina, sama kemungkinan itu Korea atau Taiwan ya, yang tulisannya seperti ini, huruf kanji atau huruf Cina itu ya, saya kurang paham, tidak bisa bahasanya. Itu ada 3 bahasa. Kalau di spotter tadi di timestop ada 3 bahasa juga. Kalau di Pi ada 34 bahasa, makanya dimungkinkan untuk lebih cepat perkembangannya. Yang lain sama ya, ada FAQ untuk daftar pertanyaan sering dia ajukan. Mungkin itu dari aplikasi Bitcoin ini. Oh, yang di atas ini ada gambar notifikasi lonceng ini. Ini adalah daftar notifikasi, misalnya session berakhir atau menambangnya itu berhenti. Ini ada notifikasinya. Kalau ada yang registrasi di referral kita, nanti ada notifikasinya juga. Ya itu terkait dengan Bitcoin, mudah-mudahan jadi gambaran secara singkat bagaimana aplikasi ini berjalan dan bagaimana cara mengoperasikannya, bagaimana cara pendaftarannya seperti tadi. Kalau tadi sudah kita bahas Games atau Bitcoin, kita satu lagi ada aplikasi yang kebetulan saya sudah install dan saya sudah jalankan.
yaitu stopper. Ini simbolnya huruf S ini di background biru ya. Kita tap aja. Nah, ini halaman mukanya seperti ini. Ini adalah yang kotak, ini adalah menu. Yang biru biasanya ini kalau sudah 1 jam akan berhenti nih mininya. Ini kebetulan barusan tadi saya tap, jadi masih 87. 0,87. Ini udah 40 menit lagi nanti akan berhenti. Ini sudah 116 yang terkumpul. Ini yang koin paling lambat saya mengumpulkannya, karena itu tadi, ini mininya berhenti per jam. Kalau per jamnya berhenti, kadang-kadang kita udah disibukkan dengan kegiatan, dengan pekerjaan, kita lupa untuk mengetap kembali, untuk mengaktifkan kembali miningnya. Kadang-kadang lama nggak diaktifkan, sehingga ini sebetulnya hampir bersamaan saya registrasi dengan aplikasi-aplikasi yang lain ya, di antara 4 itu. Iya, di antara 3 tadi yang sudah saya bahas, ini yang paling lambat. Yang lain yang P itu sudah hampir 800. Yang di time stop itu udah 1300-an lebih. Yang di B itu udah hampir 1000 juga. Ini yang paling lambat saya mendapatkan koinnya, karena itu sering lupa mengaktifkan kembali karena per jam itu. Kalau yang lain kan 24 jam sekali. Jadi sekali tap di waktu misalnya jam 10 kita tap, ya nanti jam 10 lagi kita ngetap lagi, berhenti di jam 10 itu, karena 24 jam hitungannya. Kalau ini per jam, waduh, ini jadi effort tersendiri ya, makanya hasilnya masih sedikit. Dari sisi menu hampir sama ya, ada wallet, ada tim, ada chat, ada kalkulator. Ini yang lain nggak ada nih, di sini ada kalkulator ya. Kalau di wallet itu di halaman depan itu, ini wallet ya, halaman depan. Jadi balance-nya, pendapatan koin spotternya di halaman muka. Kemudian di tim ini, saya karena saya sendiri ya, saya belum mengundang teman-teman untuk ikut menambang ini, karena saya kurang mereferensikan juga, karena itu dia harus setiap jam gitu ya. Udahlah, biarlah saya sendiri aja. Tapi kalau teman-teman misalnya tertarik ya, untuk pendaftaran sama, install aplikasinya, login dengan Facebook, dan isi data pribadi, nama depan, nama belakang, kemudian dengan kode referral yang dari yang mengundang ya. Kalau di time stop ini kode referral saya itu apa ya? Coba kita lihat, misalnya kita kirim, biasanya di undangan itu ada kode referralnya. Oh, ini lebih ke download aplikasinya aja ya. Pokoknya referralnya lah ketika dia menginstal aplikasi dari undangan saya, dia jadi referral saya itu, karena udah otomatis diundang dari aplikasi saya. Nah, kita kembali ke aplikasi ini, profile ya, settingannya itu. Kalau kita lihat bahasanya, ini settingan bahasa, di sini ada berapa bahasa sih? Ternyata ada cuma 2 bahasa saja, yaitu bahasa Itali dan bahasa Inggris. Mas tambah sedikit lagi ya. Kalau tadi 3 bahasa, 34 bahasa, di P ini cuma 2 bahasa aja. Jadi lambat nih perkembangannya, karena ya enggak, kalau yang paham bahasa Inggris ya mungkin lebih mudah ya. Tapi sebetulnya itu kebiasaan aja sih ya. Ketika sering kita, walaupun kita nggak ngerti bahasanya, tapi karena kita sering menggunakan, ini jadi pembelajaran sambil mencoba-coba gitu ya. Ini ya, secara garis besar mungkin kita bisa meraba-raba gitu ya.
Kalau chat ya ini adalah media komunikasi yang ada, mau pakai bahasa apa nih kalau kita mau chat ya, bahasa di Eropa, Amerika, Asia atau yang lain ya. Kita bikin apa namanya, forum untuk komunikasi untuk pembahasan terkait dengan spotter ini. Kalkulator ini gambarannya nanti untuk menghitung berapa sih dari saldo koin spotter ini kalau dikurskan dengan dolar itu jadi berapa. Contohnya ini dari 118 spotter koinnya, kalau dikurs dengan dolar itu sekitar 0,472 dolar. Harganya masih rendah ya, karena masih banyak yang belum menggunakan atau masih sedikit yang menggunakan. Semakin banyak yang menggunakan, seperti hukum dagang itu ya, ketika banyak yang mencari suatu barang, maka barang itu akan mahal. Seperti cryptocurrency juga, ketika banyak yang menggunakan, banyak yang butuh tapi adanya cuma sedikit, akhirnya nilainya akan menjadi tinggi, menjadi mahal. Sama seperti nilai barang-barang di pasaran gitu ya. Nah, untuk mencapai harga itu butuh waktu ya, butuh fase tertentu ya. Seperti Bitcoin aja itu butuh waktu berapa tahun tuh ya. Dia di awal munculnya itu di 2009, sekarang 2021, hampir 11 tahun ya. 11 tahun mencapai harga tertinggi itu fasenya biasanya 4 tahunan untuk kenaikan harga Bitcoin itu. Secara track recordnya itu 4 tahunan kalau nggak salah ya. Ini menjadi momentum bagi kripto-kripto yang baru ya. Kalau mengikuti fasenya di Bitcoin itu dimungkinkan di 2022 atau 2024 itu nanti akan terjadi kenaikan harga lagi di Bitcoin ya. Itu prediksinya bisa sampai 1 M per koinnya. Sekarang aja udah separohnya, udah sudah setengah M lebih ya per koinnya. Sebenarnya pada awal-awalnya sama juga seperti kripto-kripto yang lain ini. Tadinya nggak ada harga, dikasih gratis gitu ya di 2009 itu saat pertamanya muncul. Cuman itu ada teknologi baru, mata uang digital baru, jadi orang juga masih cuek aja. Kayak saya sendiri waktu itu pernah ditawarin Bitcoin juga ya masih nggak apa itu Bitcoin, apa itu mata uang digital. Kita takutnya itu penipuan gitu-gitu lah, scam lah kayak gitu-gitu, padahal gratis juga, padahal yang scam juga dimakan juga kadang-kadang ya. Ya itulah manusia. Jadi awal-awal juga sama, harganya belum ada seperti ini juga. Di awal-awal 10.000 Bitcoin itu bisa untuk transaksi pembelian 2 loyang pizza. Coba kalau harganya sekarang itu sudah punya berapa counter pizza untuk kita dirikan. Satu koin aja bisa mendirikan satu kedai pizza. 500 juta itu bisa bikin kedai mewah di pusat perekonomian yang cukup bagus ya. Nah dulu itu cuma dapat 2 loyang saja. Nah untuk itulah teman-teman yang barangkali masih berminat atau ingin mencicipi bagaimana mining di Android cryptocurrency ya, monggo aja dicoba salah satunya ini. Ada 4 yang sudah saya review dari awal. Semoga bisa menjadi tabungan di masa mendatang ya. Kita lanjutkan, ini ada menunya, setting tadi sudah, FAQ juga sudah, sama langsung dengan yang lain di atas ini. Nah share sama juga dengan yang lain untuk mengundang ya. Mungkin itu dari spotter ini. Aplikasinya sangat ringkas, sederhana gitu ya.
Mudah-mudahan ini semua bisa jadi pembelajaran buat teman-teman yang masih awam di dunia kripto. Ya, di luar sana pasti banyak sekali teman-teman yang sudah expert di bidang kripto ini. Ya, kalau saya sebatas itu pengetahuan tentang kripto, mata uang digital. Jadi saya ya berbagi kepada teman-teman yang di bawah saya ya, yang belum mengerti bagaimana mata uang kripto itu, eh, cara menambangnya, cara mendaftar registrasinya, cara install aplikasinya, mencari di mana aplikasinya. Ya itulah sebatas kecil pengetahuan saya terkait dengan kripto, yang mungkin banyak sekali yang baru ya. Tapi saya baru dapat referensi itu ada 4 ini. Sebenarnya ada yang lain tapi cuman menurut teman-teman yang sudah lama itu ada 3 itulah yang memang cukup menarik ya. Seperti Pi itu cukup fenomenal di dunia kripto karena beberapa pencapaian yang cukup signifikan ya. Dia mencapai 10 juta pengguna sebelum itu dirilis, sebelum di lempar ke pasar ya. Jadi mudah-mudahan ini jadi sedikit gambaran apa itu kripto. Nah, untuk teman-teman yang tertarik, merasa penasaran, siapa tahu harganya bisa banget Bitcoin, monggo dipelajari aja video ini, menjadi dasar untuk teman-teman ikut menambang menjadi miner cryptocurrency. Demikian, terima kasih sudah menonton video saya, sudah mampir di channel saya War OM TV. Mudah-mudahan ini ke depan bisa berkembang channel saya. Silakan nanti dikunjungi untuk melihat video-video yang lain yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Insya Allah ke depan juga mungkin akan saya review kembali aplikasi-aplikasi ini, perkembangannya seperti apa dalam pertengahan tahun baru ini di 2021 ini. Mudah-mudahan ada kejutan-kejutan tersendiri dari masing-masing aplikasi ini. Semoga sudah bisa memberikan kabar baik ya buat para miner yang kemarin sempat penasaran bagaimana cara withdrawnya, bagaimana cara harganya berapa itu. Mudah-mudahan ada kejutan. Itu, terima kasih sekali lagi. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.